wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau dari jika kita nasib ini dengan sehat walafiat sehingga kita dapat bermuajah kemudian istiqomah minggu pengajian pada subuh. Mungkin Allah tansah paling ilmu bermanfaat, barokah masalah di dunia dan akhirat kita sedaya. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam tetap kita turun kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedaya, halaman 12 ini. Halaman 12. Moga yang dereng nyepok Pak enggak ada kita. Ikutan tengah kita saya tanya. Mas YouTube ingin yang kalah. Kita tengah kita tengah mari kita sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lan saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana nalikane ono tatkala ada atau nalikane ono padha apa almatu yaiku banyu kulataini iku rong kolah lam yahmilil khobasa mongka ora nanggung apa banyu ing najis wa fi ladzin lan iku ing dalam siji lapat lam yanjas utawa lamat lam yanjas mongko ora najis apa banyu akhrajal arba'ah yaitu kang ngetokaken hadis menika 4 rawi sapa rawi 4 berarti yang 3 tidak ya. Ibnu Huzaimah asahahu lam milang-milang sahih ing hadis sapa Ibnu Huzaimah yaiku Imam Ibnu Huzaimah wal Hakimu lan Imam Hakim wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Terus ini mengenai batas air banyak sedikitnya air ini 2 kolah. Kulata ini berarti 2 kolah. Kalau kulatun 1 kolah. Kulata ini atau kulatani itu 2 kolah. Masna, kalimatnya masna itu artinya 2 kolah. Kemudian lam yahmil khobasa. Pada hadis yang lain ada tulis lam yanjas. Pada lafaz yang lain atau hadis yang lain itu ada disebut lam yanjas, bukan lam yahmil. Itu artinya sama aja. Ada lafaz lam yanjas artinya orang najis apa banyu mau. Kalau lam yahmil khobasa maka orang nanggung apa banyu ing najis. Jadi orang nanggung berarti banyu air itu tidak terkena najis sampai merubah kemarin itu sifatnya
kemarin itu diterangkan bahwa menurut Imam Siddiq Ahmad Imam Ahmad perubahan itu pokoknya air berubah saja itu sudah tidak boleh dipakai untuk wudhu. Berubah saja apapun sebabnya berubah, baik cuaca, baik panas, baik apa, pokoknya berubah. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu perubahannya hanya karena najis, karena najis itu berubah baunya atau warnanya, rasanya itu berubah, baru tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini kalau air 2 kolah, lebih 2 kolah itu umpamanya kecenderungan najis itu cukup dibuang bekas najisnya itu aja misalnya cuma tikus itu cepet-cepet diserok sama wajan di penaknya ada wajan itu serok wajan bekas tikus ini udah nggak ada baunya, sudah nggak masalah. Ini air 2 kolah itu. Nah, masih ingat bagaimana ukuran 2 kolah itu pinter? 60 persegi. 12 kaleng. 12 kaleng. Akuan apa? Blek. Kombuan. Kombuan ketumbuhan ini. Oke. Ya kalau diameternya nggih 60 kali 60 kali 60 tadi. Panjang kali lebar kali tinggi. 60 kali 60 ke 60. Jadi kalau 1 kolah itu kira-kira 30 kali 30 kali 30 itu 1 kolah. Ini kalau 2 kolah berarti 2 kalinya itu berarti sudah memenuhi syarat untuk wudhu dicelup. Maksudnya tangannya dicelup ya. Kalau air 2 kolah dicelup tangannya sudah boleh untuk pakai wudhu. Kalau belum kurang dari 2 kolah berarti nggak boleh dicelup tangannya, harus pakai ciduk. Itu kan kalau airnya juga memenuhi, misalnya akarnya sebesar tadi, tapi airnya tidak penuh, itu berarti ya kurang. Iya. Setengah kipik. Kira-kira setengah kipik. Liternya itu lupa saya. 700 berapa nih? Jadi itu mau perlu mulai. Kalau mulai. 60 kali 60 kalau 60 Luasan kali tinggi. Luas. 6 kali 6 kali 6. 12 kali 6 72 ya 720 liter. Kira-kira segitulah. Ya. Kira-kira 720 liter. Jadi yang itu di mistik, dikecilkan dulu. Nolnya dibuat dulu enak. Nah 60 itu berubah-ubah. 6 kali 6 kali 6 karena nambahin 0 itu rumusnya matematika tadi. Nah itu perlu kita ketahui, tapi sekarang ini kita itu dipermudah sekali, di mana-mana sudah pakai pet ya. Walaupun di desa itu pakai pet sedoyo, itu mempermudah kita, tidak ada permasalahan lagi dengan jumlah air, kubikasi air tidak ada permasalahan, tidak ada dikhawatirkan kemustakmalan, mustamalnya juga tidak. Jadi kalau air di kolam itu rawan mustakmal dan tetesan kita itu kena ketetesan air kita itu kena tangan kita lagi itu dibuat basuh itu termasuk sudah mustakmal. Ya mustakmal itu air suci yang tidak mensucikan itu air mustakmal. Jadi itu kriteria airnya. Jadi kalau kemarin kita ke Sulam Sabina itu adalah rincian-rinciannya, dan sekarang di sini dikuatkan oleh sabda-sabda Rasulullah SAW mengenai hukum-hukum syaratnya kita ketahui dari hadis-hadis Rasulullah. Kemudian untuk hadis nomor 5, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan saking sahabati Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaltasil, ojo
adus ahadukum salah siji ira kabeh fil ma'i ing dalem banyu ada ini kang meneng tegese ora mili ateges setitik bahwa utawi kali utawi akad jadi akad hukum oke junubun iku junub jauh atau akan ing hadis muslimun sapa Imam Muslim. Maksudnya ya, kita tuh gak boleh mandi junub atau hadas besar ya dengan air sedikit. Nah air sedikit itu air berapa? Air yang kurang dari 2 kolah itu air sedikit. Kalau air 2 kolah B itu namanya air banyak ya. Jadi ukuran sedikit di air itu adalah 2 kolah. Kurang dari 2 kolah kemudian banyunya itu menang tegese itu teng ini lho teng timbo teng bak itu menang. Itu kurang dari 2 kolah. Itu gak boleh kita mandi dengan air seperti itu. Kenapa? Cipratan-cipratan kita nanti itu akan kecil lagi ke timbo tadi, maka menjadi air mustakmal. Kenapa? Karena kurang dari 2 kolah. Ya. Tapi insya Allah nggak ada kok yang punya timbo kecil ya. Kalau itu berapa ya sih? Umumnya kan tidak pakai online ini, nggak mandi. Iya, pakai shower ya. It's no problem. Mungkin begini, kalau airnya mengalir kan begini. Ya, ini kan cerita menang ya. Menang kasih menang maksudnya itu kasih kak milih. Kaki saya namanya. Sekarang kan apa ini umumnya pakai ember, kemudian karena sudah penuh dimatikan terus buat mandi. Nah itu sebaiknya itu jangan dimatikan nih. Lagi kita bilasan itu sebaiknya dimatikan. Kalau tidak dimatikan itu kan air ngalir. Apalagi kalau sampai ambil itu kan ngalir airnya. Kalau kayak tempat kita ini kan kecil nih. Nah itu gak ada 2 kolah itu. Paling itu 1 kolah aja ini yang ada ini. Ya, jadi kalau apa istilahnya terutama bilasan terakhir itu jangan dimatikan petnya kalau airnya itu kecil. Jadi posisi air itu tetap mengalir. Tapi ya, pet kecil. Dan sekarang itu juga ini ada jeding-jeding yang simpel nih, jeding jadi itu loh, jadi plastik apa itu ya? Itu ada nih 2 kolah nih. Jadi plastik itu ya? Ini ukurannya macam-macam. Yes. Ada yang besar ada yang kecil. Ada yang besar ada yang kecil ya. Iya. Itu pastikan ini tumbas jeding sing jadi jeding plastik itu loh ya. Nah, itu yang lebih dari 60 cm persegi, 60 cm, jadi lebih dari setengah meter lah. Akan dipastikan akan lebih dari 2 kolah. Jadi macam-macam ukurannya. Kenapa? Karena sekarang perumahan itu kan makin kecil ya. Perumahan makin kecil dan untuk meminimalisir tempat agar tidak begitu kesumpah sempit, maka jedingnya pun diperkecil. Ya mudah bersihkannya juga. Nah kalau jedingnya wong desa itu harus kami cilik. Jeding wong desa wis kayak olah jedingnya. Misalnya apa ini 2 kolah, tapi ada 2 kolah, tapi kan tidak penuh. Kemudian ini juga nanti ya sama seperti yang ini ya harusnya dinyalakan. Iya dinyalakan, masih dinyalakan. Nah, sampai bakal dinyalakan tuh walaupun kurang dari 2 kolah tidak apa-apa dinyalakan sebab itu nilainya air ngalir. Walaupun tidak mengalir, walaupun ini airnya bocor tapi tidak tumpah gitu. Ya iya kan tadinya sudah tumpah ya. Yang sebelum kita pakai kan tumpah ya, airnya sudah amber kemarin kan, amber sampai amber. Nah, sampai amber itu nilai sudah ngalir. Kalau tidak sampai, kadang kan kita ini sudah tadi kamar mandi yang awalnya ya tumpah, tapi itu kemarin atau malamnya gitu, atau paginya gitu. Kemudian kita mandi kan sudah tidak penuh lagi. Nah ini apakah juga termasuk yang ini yang kurang 2 kolah dan tenang itu tadi?
kita masuk itu kita ambilin dulu Bu. Ya jangan yang kemarin itu beda lagi, masanya itu hukumnya beda. Terus misalnya ini separuh kemudian airnya mengalir, walaupun tidak penuh ini juga ada dua kolam, artinya ya kurang baik. Ya itu kalau ngalir nggak apa-apa. Tapi nggak mengalir, cuma karena kan tadi tidak penuh, Ya. di kamar mandinya kan tidak penuh. Ya. Nah kemudian kita mandi, airnya kita nyalakan, tapi tetap kita buat mandi tetap belum sampai ambil. Ya pokoknya pastikan yang penting itu bilasan terakhir ya. Bilasan terakhir itu tetap waktu ambil benar ya. Nah, jadi kalau waktu belum bilas itu sih gak begitu masalah ya. Yang sama dengan nyuci itu, kalau nyuci di baknya. Di bak itu pastikan kalau gerocok air itu sampai ambil itu nilainya air ngalir juga. Nanti itu suci. Tapi kalau kemudian beda juga nanti dengan itu nyuci di bak, airnya penuh, jangan masukkan pakaian ke bak, dibanding dengan baknya kosong masukin pakaian baru air, itu hukumnya sudah beda, ya itu beda. Jadi kalau airnya dulu walaupun ambil, kemudian pakaian juga masuk, sampai kapal pun nggak pernah suci, bersih sih tapi nggak suci. Nah tadi pakaiannya dulu baru airnya masuk, itu airnya yang datang sama dengan air ngalir. Nah, nanti baru nilai suci, itu grojok sampai ambil itu sudah sama dengan ngalir. Seperti itu. Mandi juga kalau baknya kecil, pastikan kalau bilasan terakhir itu pas ambil, pas ambil itu sama dengan apa itu mengalir airnya itu kalau baknya kecil. Tidak boleh dimatikan tadi. Ya, Kalau bisa tidak dimatikan. ya jangan dimatikan, petnya jangan matikan kalau bilasan terakhir itu. Kalau sing pertama-tama sih gak masalah, walaupun kurang nggak apa-apa. Nah, yang penting bilasan terakhir itu untuk menghilangkan mustamal yang kita pakai tadi itu akan hilang waktu bilasan terakhir. Udah habis pakai sabun, pakai sampo, udah bersih, itu pastikan sampai ambil lah airnya kan. Oke. Kalau begini Ustaz, ini kan yang biasa terjadi masalahnya. Iya. Nah, ini cuciannya banyak. Nah, mungkin yang pertama itu separuh seperti itu. Iya. Nah, ini kemudian kan airnya mengalir terus. Yang mengalir sudah. Nah, ini kan di ember masih ada air. Iya. Dan airnya kan juga Banyak. tidak kotor banyak. Dan ini airnya juga nyala ngalir. Nah, terus kemudian dengan separuh ini dimasukkan lagi. Ya, kan nggak apa-apa kalau airnya ada terus. Mana ada air yang mana? Iya, nggak mati berarti, berarti nggak mati. Mana nopo? Yang saya maksud tadi itu, mengalirnya itu tadi ya saja. ya ngalirnya itu yang penting. Diisi terus lah. Iya, yang saya maksud tadi kan itu diisi dulu baknya penuh, baru dimatikan, ya baknya dimatikan, baru airnya apa pakaian dimasukkan, itu yang tidak suci ya. Iya, tidak suci, airnya mustamal terus. Itu berlaku di mesin cuci ya Ustaz? Iya sama juga, iya sama Jadi juga. bajunya dulu, Baru airnya, yang suci. iya baru airnya datang. sampai tumpah sekedik. Iya sampai ambil lah kalau itu, sampai ambil titik, ayo pokoknya milih titik, butuh titik harus berapa. Jadi ukurannya ini air ngalir. Jadi dari bak itu sudah melimpah lah gitu kan. Cuma nek pun kecampuran sabun belum tenang sabun. Mboten mesti tasik boten. Iya. Tenang sabun. Bilasan terakhir itu yang paling penting ya. Nilai terakhir itu pada bilasan, walaupun mandi, walaupun nyuci itu pada bilasan terakhir. Jadi kalau nyuci waktu pakai sabun itu tasnya tetap mustamal ya. Mustamal. Nah waktu bilas terakhir itu pastikan airnya ambil, udah itu aja. Yang pertama-tama tadi gak masalah banget gitu ya. Yang masih mandi, masih nyuci tidak masalah banget. Yang penting bilasan terakhir itu harus betul-betul diperhitungkan kesuciannya. Kalau dikeringkan, pada pengeringan itu digosok sama air kan bisa. Oh ya bisa ya. Itu kalau saya nih, kalau saya itu kebiasaan gitu. Waktu terakhir itu saya brocok. Kenapa? Jika nyetrika, gitu loh. Lalu kita nyuci itu baju celana itu kita gantung di apa namanya itu gastok ya. Kemudian kita gerocok air itu nanti nggak pakai setrika lagi, nggak kusut. Tanpa diperas. Nah, karena kasar diperas itu resepnya ya, harus diperas.
Tapi nek sampai ke rumah tetap kusut. Habis itu sekali 2 kali itu gak kusut. Sama kepengen. Ya, apalagi udah diribet terus dalam misalnya bantal terus kayak dicetika. Nah, mesin cuci itu kan sudah dibatasi tak. Iya. Jadi kan nggak bisa sambil digerojok sambil diputer gitu kan nggak bisa. Nggak bisa. Harus mati dulu baru. Ya sebelum diputar itu digosok dulu. Iya, sebenarnya. Atau biarkan Sebelum dikeringkan maksudnya. Atau terus sering mengalir. Akhirnya kan bikin dulu ya. Iya. Biarkan pokoknya semakin mengalir ya. Iya. Nah, kalau kira-kira di mesin cuci itu ada membahayakan mesin mau diambilkan ya nanti waktu keluarnya aja dikeluarkan Ya manual. ya manual lagi ya, pakai bak atau pakai pad di Kan ketika terakhir itu kan setelah gira gitu ya setelah Iya. muter, kemudian terakhirnya itu kan mengalir itu dah bisa. ya itu bisa juga itu Pembuangan itu. itu lagi Waktu dibuang. nah waktu dibuang itu sudah habis dikerocok lagi ya dibuang lagi lagi sama ngalir juga itu di pembuangan itu yang maksudnya ambil nanti kan nggak ada pembuangan nih kayak bak itu kan nggak ada pembuangan lubang pembuangan nggak ada artinya harus ambil. Nah kalau kan mesin cuci itu ada pembuangan ya cukup dibuka aja pembuangannya sudah ngalir nah, selesai jalan itu aja. Nah kalau dikali Pak Ustaz. dalam Kalau dikali itu kan ada Wah bebas ya malah. oh saya kali tidak masalah ya. Malah campur-campur ya malah enak ya. banyak kuning-kuning kan. Senengnya ngalir sana. Jadi kalau air ngalir itu tidak ada masalah. Dari kali piro, kali loro kali. Walaupun kalau dulu ya, dulu anak kali itu tempat sembarang kali. Yes. Orang buang hajat di situ, mandi di situ. Nah, itu nggak masalah walaupun kelihatan ada pisang kender, ada pisang kender, dan itu dengan mandi nyuci di situ nggak apa-apa. Masalahnya apa? Milih. Ngalir, ngalir. Itu kalau zaman dulu itu nggak ada orang punya WC itu nggak ada di desa tapi di kota ada. Ada. Masyarakat kecil saya itu nggak ada orang punya WC itu. Semua buang hajat di kali, mandi di kali. Ente ada singkatan. Desa jenengan. Desa apa Di di desa. Iya, kan itu. Kita tahu tentang desa mesti ngerasain apa Wajib punya MCK walaupun di desa. Ya, anu kan. Nah, sini. Mesin cuci kan yang terakhir kan mengeringkan. Iya. Nah itu apa sebelum kering diambilin di bak, lalu dimasukkan lagi biar kering itu mainnya. Ya tadi itu kan sudah cukup dibuka pembuangannya tadi itu. Ya. Sambil dikerocok kan ya. Jadi nggak dikucuk dulu. Iya. Kucuk biasa. Iya, kerocok. Kan di dalam mesin itu juga Dan mesin ya sudah ya dikucuk kerocok ya. kan ya. Satu membuang, kerocok lagi, buang, kerocok lagi itu sudah sama dengan ngalir. Oh, Iya. saya kira diambil dulu dan dibak dikucuk. Ya, enggak usah. Nanti dimasukkan lagi enggak. Tapi sempurna lagi kalau sudah posisi di jemuran ya, itu semprot, langsung tidak masih tambah habis. Kasih tau kering kan. Kering-kering. Rugi lek kering no. Mesin cuci kan ada pengering. Rugi lek kering no. Gila harus ada pengering. Jadi mama ada sedikit. Jadi kalau kan manual nyuci nih, manual nyuci nanti kalau waktu sudah di kastok itu, itu saya support lagi itu sama air. Jadi nanti itu nanti tegang, apa kena berat air yang turun itu kan, akhirnya nanti yang kusut di atas itu akhirnya menekan kencang gitu, jadi ini nggak kusut gitu. Jadi di mesin cuci udah bagus itu. Iya, udah bagus kan. Ada pikiran. Satu lagi. Walil Bukhari. Lan kedue Imam Bukhari layak bulana utawi lafat layak bulana ila akhirih ahadukum aja nguyuh temenan sapa salah siji ira kabeh. Layak bulannya itu artinya aja nguyuh temenan.
ahadukum apatu masalah siji ira kabeh filma ing dalem banyu ada ing kang menang alladzi la yajri akan ora mili apa banyu summa yang tasilu mongko keri utawa ahadukum ya layak ya tasilu iku atus sapa wong sapa ahad fihi ing dalem banyu meneng wali muslimin lan iku kedue imam muslim minhu utawa lapat minhu saking banyu meneng wali Abi Dawud lan iku kedue imam Abi Dawud walayang tasil utawa lapat walayang tasil lan ojo atus sopahat wihi ing dalem banyu minal janabati saking junub atau janabah. Atas ada perbedaan lapatnya, ada perbedaan lapat antara Imam Bukhari, Imam Muslim dan ini Abi Dawud nih. Hanya perbedaan lapat saja, tujuannya sama di air yang menang. Jadi tidak boleh untuk mandi junub. Air yang menang orang lain gaya atus. Ya, ini Bapak Berdaya. Urusannya sekali nguyuh niku ta. Oh, itu mau dengar dulu ini. Nggih. Ya, Urusannya kali nguyuh niku wae. ya. Atas kita nggak boleh kencing di dalam air maksudnya itu ya. Ya. Enak ini. Layak bulan ahadukum fil ma'i daimin. Ojo nguyuh sira kabeh fil ma'i daimin ing banyu kang menang. Nah, banyu kan dulu bisa iki ideng iki jenenge. Berarti maksudnya mungkin di jomblangan gitu Iya. kan. Iya. Aja di Ya kolam renang itu. Ya kalau menang banyu akeh. Nggak apa-apa, ya. Airnya akan mengalir. Nih. Iya, kan ada kalau menang. Itu kan ada pengurainya, Iya. ada kimianya. Nah, Kimianya. masalahnya itu air itu bau kan. Hmm. Nah, niku boleh ndak itu karena rasanya beda, baunya beda. Iya. Jadi enggak karena ada kimia. Ada kimianya. Itu boleh ndak, walaupun air itu banyak, Hmm. tapi berubah rasa, berubah baunya. Gak bau. Jadi kalau di kolam renang itu bau. Iya. Itu kan ada dua pilihan kemarin ya. Oke. Perubahan itu apapun bentuknya perubahan, itu ada yang tidak bolehkan buat bersuci. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Bali, yang penting perubahan bukan karena najis. Nah itu kan, itu ada dua tertentu kemarin itu kan yang kita bahas. Nah, itu kan juga ada najisnya juga itu kan. Cuman bukan. Maksud saya Kak, yang untuk kimia yang mengandung kimia untuk merubah air itu, Oke. apa ada kandungan najisnya? Ada orang yang pipis itu. Loh bukan, Bukan. kimianya. Kimianya tidak ada. Tidak masalah. Prosesnya. Jadi Proses kimianya. proses kimianya itu yang dimaksud untuk perubahan air kan karena proses kimianya itu. Oke. Nah, jadi apakah bahan kimia itu mengandung najis atau tidak? Nah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, masalah orang kencing di dalam itu air itu sudah beda hukum karena itu air sudah banyak melebihi dari 2 kolam, bahkan ratusan ribuan kolam di situ. Itu sama dengan segoro guys. Ya. Jadi ibaratnya sama dengan segoro. Masuk kecemplungan apa air. Kalau seandainya ini baunya bau air kencing baru tidak boleh. Nah, ini kalau memang ada indikasi bahwa air kencing mungkin sampai Kakek sing nguyuh. sampai ratusan menguyu. Tapi ada yang angkat di Banyu karo nguyuh kakek sing nguyuh. Dan soalnya saya sering juga sholat itu kan karena enggak nututi air, enggak nututi waktunya kan. Saya enggak mungkin bilas-bilas lagi kan enggak. Kadang saya pakai baju berenang itu enggak pakai ganti. Jadi ya basah itu saya sholat. Posisinya kan ketutup aurat, cuman wudhunya ya di situ. Di kolam. Diusahakan dibilas apa ya? Pakai brocok air kayak apa? Kan diguyur. diguyur apa gitu. Walaupun Ya kan. disebut kan diguyur.
kan sudah saya anggap itu sudah mensucikan gitu. Jadi saya tidak bilas lagi sudah. Ya apa-apa sih, penting nggak ada perubahan karena najis sudah apa-apa. Ya makanya cuman kadang bau itu bau kimia. Kapolri jelas yang gitu Tapi bukan unsur najis itu. Tapi memang kadang itu kan, ya, nek rawame pas minggu tadi, ini dulu tanpa paseban ya. Kalau nek paseban ratusan nih, minggu tadi ratusan nonton dari cilik itu. Yang belum ini kan, ini gue baru bukan gue nggak baju sih tadi. Nah mikir nggak ada. Karena gue yang jual baju gue enak rumah kan. Lo sering kesana kalau gue sering nyemplung segoro lo sering. Nyemplung segoro ini bukan kok dilu-dilu, sedino ada dari air pasang lu jujur segoro. Ya itu fenomena dulu ya. Nah, yang penting yang perubahannya bukan karena pipisnya orang itu tidak masalah. Masalah dalam mana? Ya Bapak, Saudara, buatan Muslim, maka kita lanjutkan nanya. Dua Sabtu ya, hari panjang Sabtu ya. Ya Pak Ustaz, masalah anu Pak Ustaz, sing napa puasa, puasa. Kurban itu Ustaz. Nggih. Kurban sih potong kuku, mboten asal niku. Oh niku. Niku kurban anu sing kurban ale mboten kurban. Nggih. Niku bukan mutlak larangan, bukan mutlak. Ya itu larangan itu tapi tidak kuat itu. Jadi tidak sampai mencapai ke haram larangan sampai ke situ. Makanya kalau membuat berbatas ya, berbatas karena tidak sampai ke haram. Himbauan. Soalnya jadi dengan termuka, nah itu beda lagi. Yang termuka hukumnya karena ada kaitannya dengan larangan haji kan ya. Haji. Itu ada kaitan dengan itu. Masalahnya dengan haji. Nah masalahnya dengan haji itu tadi yang sudah sampai timbul ke hukum haramnya itu di situ. Kalau jangan kaji di rumah nggak kaji di rumah nggak masalah banget. Makanya kalau itu mahun dua kata apa itu memang asalnya dari haji terus ketularan ke sini. Ketularan. Nanti mana rame sebenarnya. Ya ada negara seneng rame ya. Terus bahas jangan gitu. Jadi maksud mutlak mengatakan kali ini dia sing betul haji lah, tidak muter mana. Itu saya pikir deal gitu. Oh nggih ta? Nggih. Oh nggih mun kita anu. Mboten mriki mah. Mantan harus percaya kalau jangan. Nek tapi nek sakit nego sing sakit. Nggih lah ya. Sing nego. Sing murah, sing lemu. Sing murah juga mau. Saksi dodol ae kok rene. Misalnya sing udah sing lemu sing sehat. Sampun apa tasih nambah niki? Ini masalah dasar minum bagi tasih lebih kurang tasih masalah. Hadis ke-6. Wa an rajuli lan saking wong lanang sahiban Nabi kang ngancani sapa rajul ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ola ngendika sapa rajul naha wis nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antal sila ing yen to atus sapa almaratu wong wadon biwat dirajuli lawan banyu turahan wong lanang awir rajulu utawa atus sapa wong lanang biwat mar'ati lawan banyu turahani wong wadon wal yantari balan becik nyawu sapa wong lanang lan wadon jami'an hale kabeh
akhrajahu ngetakaken sapa hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa isnaduhu utawa sanad hadis sahihun iku sahih. Nah ini musim kemarau ya, musim kemarau biasanya ini di zaman cian itu musim kemarau. Terus coba ya, pakai isbak itu loh, isbak jauh sisa banyu. Dan itu sing dimaksud itu. Jadi itu dibersihin. Misalnya bekas lanang adus, wong wedok anu adus, itu bekasnya itu dibersihin baru diisi air yang baru. Wong lanang juga itu bekas wong wedok ya di sini tidak boleh dibersih dulu, dibuang airnya sisa tadi baru diisi air yang baru, itu maksudnya. Kalau adus sisa yang wong wedok wong lanang itu. Kamar mandi kan enggak. Ya kalau kamar mandi itu ya kamu buangkan banyak airnya ya. Yang mas air sedikit karena pada masa-masa Rasulullah itu kan sulit airnya. Jadi yang dibahas itu air yang pas-pasan, gak ada lebih air. Masa-masa Rasulullah itu gak ada lebih air. Jadi dibahas itu air yang pas-pasan itu. Sumur air royoan itu. Tidak pernah bekas mandi Rasulullah di damel wudu kali sedang Iya. nanti Iya terus. Kalau bekas Rasulullah itu tidak ada hukum, tidak ada hukum. Untuk bekas Rasulullah itu di luar pembahasan hukum fikih. Iya. Sampai itu sudah di luar pembahasan hukum ini ya, bekas Rasulullah namanya kepada Rasulullah itu. Kalau jari-jari Rasulullah mengeluarkan air untuk wudhu dan dinalar atau banyu itu kondi kan tidak dinalar banyu kan bisa para sahabat sama kayak iso wudhu kabeh. Kalau padahal kan dia asalnya kan banyunya titik. Apa sampai jadi banyu dah ngomong kita banyu wudhu. Rasul kan tapi titik di banyu di kabeh ini dicelup tangan Rasulullah celup. Nah diangkat itu terus mancur dari 5 jari itu mancur sampai ratusan para sahabat itu iso wudhu kabeh dari banjuran air tangannya Rasulullah itu. Ini sekarang dinalar. Sakitnya dinapis karena dinalar. Ini apa ini namanya mujizat ya, mujizat dari Nabi ya tadi bu. Jadi itu apa bukan ini biasa. Artinya itu apa bukan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu juga bisa contoh untuk yang lain gitu. Iya. Ya sebagian itu bisa dicontoh, sebagian itu nggak bisa. Karena apa? Ketidakmampuan kita mencontoh. Yang bisa dicontoh memang ya kita mencontoh Rasulullah dan tidak mutlak semuanya gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak mampu kita mencontohnya itu ada. Jadi yang dicontohkan Rasulullah, yang mana yang mampu kita lakukan itu kita lakukan. Yang nggak mampu ya tidak. Rasulullah contoh benar Rasulullah sholat Rasulullah sampai abu sih Rasulullah nanti dia sampai abu jadi suwi ini bawa nih motor surat yang bawa nih motor surat sampai abu kita motor apa itu pada sapi hisman wis anus lian segini ngantek bisa nih motor sapi hisman tadi kamari kadang itu. Antar tasir al-mar'atu bimadil rajuli. Jadi tidak ada keutamaan. Terus orang itu bekas ulana begitu juga bekas ulana orang itu tiga ulana bekas ulana tiga itu tidak ada keutamaan. Di sini memang tidak ada disyaratkan apakah ada hiji apa ada gede tidak ada. Karena masa hadis itu dikeluarkan itu memang rata-rata itu nggak ada jeding besar, nggak ada jeding besar. Ciri-ciri ada ya. Ada saya ini jadi gede-gede ya tidak ada masalah, dan dipastikan air kesuciannya dipastikan sudah pasti jadi besar. Oke, para bapak, Pak Budaya, masih 10 menit lagi kalau ada yang tanyakan. Kakina? Oh,
besar itu apa? Oh, oke, mandi besar. Mandi kecil. Berarti anak kecil nggak ada mandi besar nih. Ini leres. Mandi besar itu adalah mensucikan diri kita dari hadas besar. Nah, kalau mandi kecil ya mensucikan dari hadas kecil, ya, wudhu. Jadi mandi besar itu mensucikan badan kita dari hadas besar. Apa itu hadas besar? Junub, Ngerti junub berarti dengan kata junub. Ada kikok-kikok loh. Jinabat atau junub. Mantun kikuk-kikuk sedene jenengan itu lho. Itu namanya junub, itu berhadas besar terus mandi besar, itu hadasnya hadas besar. Kan hadas ada hadas kecil, hadas besar, Nah, kalau hadas kecil cukup dengan wudhu, kalau hadas besar itu dengan mandi, itu namanya mandi besar. Ada ya? Itu kan. Berarti setelah itu Pak, bersalumi sama istri itu ya? Ya. Gimana kikuk loh, Pak? Ada kikuk loh. Oke. Ya, jadi jinabat, junub, lepas kumpul suami istri lagi, jima suami istri, itu namanya jinabat atau junub. Nawaitu usulah Rabbil Hadasnya lakbari jinabati, katanya. Kemudian ada kalanya wiladah setelah jenengan salin, dalam Ada pembahasan di halaman 90. halaman Tentang mandi. 90. Ya. Oh, oke, ada sini ya. Ada kelanjutannya nanti bahasanya. Kemudian ada nifas, ada haid, itu semuanya mandi besar. Mandi besar semuanya itu. Karena apa? Karena hadas besar disebut mandi besar. Bukan berarti sudah gede baru mandi, bukan ya. Kecil gak, Kalau mandi besar pakai air hangat gimana? Nah, kalau air hangat itu sebenarnya air hangat itu hukumnya mustakmal ya. Air hangat itu sebenarnya hukum mustakmal. Tapi ya lihat apa dia cikon dulu. Anget yang digodok atau anget kena matahari? Kena matahari. Kalau saya digodok, karena kan darurat dong. Saya kan ada penyakitnya gitu loh. Oke, betul apa? Betul apa ya? Kalau air shower itu loh Ustaz, kadang kan ada pilihan tangan. Iya, leres. Boleh apa? Ya, yang dibikin itu pertama bejananya, bejana itu logam atau emas, kemudian kena panas matahari itu yang sebenarnya tidak boleh kan? Nah, sekarang kalau shower itu pemanasannya sistemnya gimana? Apakah DPP dengan dukur sungai dan dukur atas sendiri atau gimana? Pakai listrik ya, berarti penghangatannya pakai api kan, bukan pakai matahari kan ya? Nah itu benar-benar apalagi di cuaca yang sangat dingin sekali atau dalam kondisi sakit, itu semua darurat semua. Kalau jenengan di daerah Dieng itu masalah atau daerah Bulu Ijen ini, daerah Bulu itu Bromo itu rasanya itu untur poten ngadem ini. Nah ini kok kena dus isu, waduh kayak koko banyak es noda itu, kayak awal itu dari es noda. Itu nek kokoknya betul kuat. Kalau itu siang itu nanti nyuwun ya Allah, aku gak kuat adem. Mbok yo ngene panjang itu dalan itu panasan kau, sing dari panas itu nih. Alhamdulillah dalan Surabaya. Betul kuat kalau adem sudah kuat. Sekarang kan hampir semua rumah itu pakai tandon dan panas. Nah itu kan seperti dijemur, kan panas sebenarnya pakai. Tapi nggak akan panas. Kadang saya panas, kadang panas. Nah itu bagaimana? Oh iya. Gak berani. Kan Ustaz, kadang panas betul. Saya di sekolah itu malah apa ini setelah saya pakai ya, saya kan awalnya enak gitu.
di sekolah ini sampai kemudian kaki saya seperti wedangan. Ya kalau seperti itu ya sudah nggak Tapi bisa kan nggak untuk jinabat tetap. Ini kan Ya. khusus ya dinya. Wudu, untuk wudu. wudhu kan sami ya. Wudhu kan yang mensucikan ya, sami. Dan itu kados pundi? Ya makruh tadinya kalau sampai Tunggu sampai hilangnya iya, panas. sampai hilangnya sampai kuat lah kita kan. Itu kan dipastikan pancuran pertama itu kan memang kadang-kadang kaget ya, terutama kulit kita itu kaget karena itu rasanya itu melebihi. Tapi nih misalnya itu benar-benar kaget. Tapi ya dihilangkan dulu lah. Ya. Panasnya itu agak berapa menit, 1 menit kan sudah berubah. Kalau hangat saja. Ya, biasanya itu yang panas itu di pipa. Kalau sudah hilang di pipa itu kan sudah tandanya sudah masuk pipa itu sudah kurang panasnya. Biasanya panas teman itu yang air yang ada di pipa itu. Yang pertama. Iya, jadi cair apa pancuran pertama itu ada panas setengah menit kan ya. Nah itu memang panas biasa ya. Tapi setelah itu air tanda itu sudah enggak lagi. Kalau air tanda sudah masuk ke pipa itu sudah normal lagi. Kalau airnya terbatas. Terbatas kemana saja? Artinya ini kan seperti di sekolah itu penggunaan airnya kan banyak. Iya. 1.000. Nah itu kan 1.000 orang. Siswanya aja 1.000. Iya. Nah itu kan kalau airnya terbatas itu kalau dibuang gini ini kan terus ngalirnya kan enggak banyak. Artinya mengalirnya itu pun enggak begitu lagi dibuka ini eman gitu loh. Lah emang kalau tahan panasnya juga apa-apa. Artinya enggak ini. Ya dipakai aja itu bukan haram, maksudnya Iya. bukan haram. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Saya sering karena ini kadang-kadang air itu di kamar mandi kan tempatnya ada di kamar mandi ada pancurannya kerannya lah kadang enggak nyala atau antri banyak akhirnya keluar cari yang biasanya untuk siram-siram tanaman ya juga disiapkan untuk wudhu juga yang banyak itu kan awal itu panas sekali sehingga kaki saya itu tapi saya senang dengan panas itu tuh saya lukan kaki saya. Kemudian memang lama-lama itu anget, kemudian netral lah. Panasnya itu sampai setelah saya pakai wudhu itu sampai rasanya itu seperti kena wedangan. Sampai lama panasnya itu tidak hilang. Nah itu sih Ya gara-gara itu semua ada mudaratnya itu nggak boleh itu. Karena ada mudaratnya gitu. Itu ya harus dibuang dulu atau ditadah dulu lah kalau eman ya ditadahin yang timbang dan bak itu dulu biar nggak terbuang kan bisa dimanfaatkan nanti kalau sudah dingin. nek kuat melocot gak apa-apa. Ya Bapak saya sementara di ini kita bagi-bagi waktu kalian sempat istirahat berdinas semoga untuk mendoakan satu mereka di bawah nomor kita bakas boten dijing juga data saya bermanfaat yang mengutarakan masyarakat fitina kira-kira kami kita sedaya khususipun keluarga kita sedaya dan umumipun kami masyarakat lingkungan kita sedaya barakatil fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب فانفعنا ببركتهم وزدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب وانفعنا ببركتهم وزدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب وانفعنا ببركتهم وزدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن
ربيع الشام ودرجي عظمة إلهي رد العالمين يا ويل الجود والكرم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal hidayah wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.